Kalau orang Jawa, sareh semeleh. Serahkan semua sama Sang Pencipta. Sudah itu. Walaupun itu susah, Anda latih. Ya. Saya ngomong di sini bukannya sudah bisa sepenuhnya. Belum ya. Saya masih melakukan terapi itu. Saya masih meditasi. Kalau sebenarnya terapi-terapi itu sudah dipelajari oleh Jawa kuno. Orang Jawa kuno ya. Sudah ada. Tapi Anda yang nggak tahu. Itu. Orang zaman dulu kalau jalan kaki, dia nggak mau pakai sendal, nggak mau pakai alas kaki. Karena apa? Telapak kaki ini harus berkomunikasi dengan bumi pertiwi, ya, dengan tanah, begitu. Ya, sering bersentuhan dengan tanah. Kalau pagi sering bersentuhan dengan embun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Akhir pekan saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang utama adalah segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Saya ingatkan yang baru bergabung, silakan Anda tonton video saya yang dulu-dulu. Dari keluhan Anda, dari sensasi yang Anda rasakan di badan Anda, semuanya sudah ada solusinya, gitu. Ya, jangan malas mencari video saya, karena saya memberikan suatu motivasi pada Anda itu tidak asal bicara, begitu. Tentunya ada referensi. Dan tentunya itu berdasarkan pengalaman saya, begitu. Mancing ya, habis mancing saya sempatkan untuk bikin video untuk memotivasi Anda. Oke, di sini saya akan membahas yaitu takut mati mendadak. Kebanyakan penderita anxiety, psikosomatik maupun asam lambung juga itu takut mati mendadak. Nah, iya atau tidak? Termasuk saya. Tapi sebelum saya bahas topik kali ini, saya akan sedikit memberikan sebuah edukasi pada Anda semua, yaitu mengenai terapi. Jadi sebenarnya terapi ini itu ada dua, yaitu terapi yang Anda sadari dan terapi yang tidak Anda sadari. Terapi yang Anda sadari, misalkan Anda berobat, Anda hipnoterapi, Anda apalah pokoknya berobat ke dokter, ya, minum herbal dan sebagainya. Itu Anda menyadari bahwa Anda saat itu melakukan terapi terhadap diri Anda. Tetapi justru terapi yang tidak kita sadari ini sangat berperan sekali, sangat berperan. Misalnya apa? Misalnya kita sering melihat yaitu pemandangan yang indah, aliran sungai, ya. Terus kalau malam kita melihat bintang, sudah nggak usah pikir apa-apa, lihat aja bintang sambil berbaring bisa, ya. Kalau di tempat saya dulu, saya melakukan itu di tengah sawah, ya, di tengah sawah. Karena rumah saya itu rumah mewah, mepet sawah. Jadi enak. Lihat bulan, lihat daun yang hijau-hijau, terus lihat ikan berenang, begitu. Nah, itu merupakan terapi yang kebanyakan ini jarang kita sadari. Bahwa terapi tersebut itu adalah terapi pemulihan jiwa yang sesungguhnya. Tapi kebanyakan kita itu tidak menyadari itu ya. Sama misalnya ya, Anda melihat cewek cantik lah, perempuan cantik ya, yang laki-laki ya, Anda melihat perempuan yang cantik, yang sering sekwilda ya, menampakkan sekitar wilayah dada, sama yang sering bupati itu yang memakai rok buka paha tinggi-tinggi. Pasti Anda merasa itu tentram hati Anda. Wah, cantik sekali. Wah, dadanya kayak pepaya California.
kakinya kayak pohon mangga. Tapi itu terapi dosa ya, itu dosa, itu jangan Anda lakukan. Saya juga begitu kok. Kalau lihat, saya ini orang biasa ya, bukan ahli spiritual, bukan seorang alim ulama, orang biasa. Jadi kalau saya melihat yang begitu-begituan cewek seksi, ya gini. Tapi saya takut dosa gitu aja. Dulu kalau saya masih muda, kalau lihat cewek cantik kayak gitu, saya lari itu ya, lari ke kamar mandi. Mana sabun ini? Ada sabun atau tidak ini? Itu saya jujur ya. Jadi saya itu punya ya masa lalu saya itu kelam ya, saya akui. Tapi saya nggak pernah memeras masyarakat ya, gitu. Itu ya. Kalau sekarang kan sudah punya istri, kalau lihat gitu-gituan ya, semalam nanti langsung tancap gas. Oke, langsung ke pembahasan. Takut mati mendadak. Nah, ini wajar ya. Kalau Anda alami itu wajar, sangat wajar. Tetapi menjadi tidak wajar apabila itu Anda biarkan, Anda sepelekan, ya, tidak Anda terapi. Nah, itu menjadi tidak wajar. Makanya Anda kalau mengalami takut mati mendadak, ya saya tahu dan saya paham itu, karena saya dulu itu hari demi hari dihantui dengan takut mati mendadak. Karena apa? Begini, Anda yang sudah pernah merasakan panic attack pasti ada sebuah trauma tersendiri. Panic attack itu seperti jantung berdebar-debar. Ya enggak seperti ya, memang jantung berdebar, napas pendek, sakit dada sebelah sini ya, keringat dingin, rasa tidak nyata, rasanya mau mati, begitu. Pasti meninggalkan trauma. Nah, kalau sudah trauma itu terekam di memori bawah sadar, di pikiran bawah sadar, ya itu akan selalu muncul. Apalagi Anda merasakan sensasi yang ada di jantung Anda, gitu. Pasti nebak-nebaknya sakit jantung, wah takut mati mendadak dan sebagainya. Nah, saya kasih tahu ya, menurut medis yang saya baca, entah kalau ada yang lain silakan Anda tambahkan. Mati mendadak secara medis itu disebabkan karena serangan jantung. Dan saya yakin Anda tidak mengalami serangan jantung. Asam lambung karena cemas akhirnya terjadilah yaitu namanya ilusi. Kalau sudah terjadi ilusi, ada yang namanya yaitu disfungsi organ dan hormon. Nah, disitulah jantung Anda bekerja seperti tidak biasanya karena saraf otonom ini terlalu aktif, begitu. Jantung Anda berdebar dengan kencang, padahal itu tidak apa-apa. Jantung Anda masih berfungsi dengan normal, begitu. Saya contohkan begini, sepeda motor keluaran tahun 2022 lah ya. Kalau kita nggak rajin ganti oli, terus kita nggak rajin servis, itu suaranya pasti tidak halus atau kasar. Kalau dipakai berjalan yang kencang, itu terasa berat. Nah, itu karena apa? Itu karena tidak rajin ganti oli. Nah, oli kita ibaratkan itulah hormon Anda, begitu. Padahal sekernya ya, seker yang paham bengkel ya, seker motor itu, onderdil motor yang ada di mesin itu masih normal semua. Dia berat berjalan, suaranya tidak halus. Itu karena hanya olinya yang harus diganti. Bukan yang bermasalah adalah onderdilnya dari sepeda motor itu, gitu ya. Paham Anda ya? Nah, begitu. Saya ibaratkan begitu. Jadi organ-organ Anda itu masih berfungsi dengan normal, ya. Normal, tetapi di sini ada semacam yaitu disfungsi yang akhirnya bekerja tidak semestinya, ngawur, begitu. Ya, ibaratnya motor tadi kalau dipakai itu bergetar atau bagaimana, padahal masih baru itu, hanya karena nggak pernah ganti oli, gitu. Ya, semoga Anda paham.
Nah, terus mati mendadak selanjutnya itu adalah kecelakaan, bunuh diri. Nah, itu mati mendadak. Ya, kalau secara medis tadi serangan jantung, tetapi kalau dari analisa saya, yaitu kecelakaan sampai meninggal, orang bunuh diri. Nah, itu mati mendadak, dibunuh orang. Nah, itu mati mendadak. Itu hanya dua itu. Ya. Jadi Anda begini saja ya, begini saja. Memang untuk menghilangkan takut mendadak ini memang susah. Saya pun susah sekali. Ngopi dulu lah, ngopi dulu. Susah ya. Sampai sekarang, kalau saya ini jujur ya, konten saya karena nggak mau saya terkenal hanya karena membual ya. Saya nggak mau viral hanya gara-gara saya meninggalkan moral begitu. Saya tidak mau viral dengan menghilangkan moral begitu, nggak mau. Nah, sampai sekarang pun trauma itu masih ada. Kalau misalkan badan saya nggak enak, itu ada perasaan, wah takut mati mendadak. Nah, tetapi ya nggak seperti dulu gitu. Kalau ada ceramah-ceramah agama dulu ya, rumah saya depan masjid, dekat masjid. Kalau ada ceramah masalah kematian, sudah, waduh, takut saya. Apalagi kalau dengar suara innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu sudah bikin saya yang tidak. Nah, di sini yang Anda butuhkan adalah terapi jiwa Anda. Anda nggak bisa terapi fisik Anda kalau begitu. Itu sudah ke jiwa Anda yang harus Anda terapi, yaitu dengan terapi yang pertama, terapi yang Anda sadari, dan terapi yang tidak Anda sadari. Nah, ini saya yakin terapi yang Anda sadari tadi itu sudah Anda lakukan. Tetapi terapi yang belum Anda sadari, yang tidak Anda sadari, coba lakukan. Itu ya. Nanti kalau nggak paham apa tadi Pak, ulangi video saya, karena nanti nambah durasi kalau saya ulang-ulang. Itu ya. Jadi memang kalau dari spiritual orang Jawa ya, rasa takut mati itu dikarenakan kita masih mempunyai yaitu namanya beban-beban, masih mempunyai tanggungan anak, tanggungan ini, tanggungan itu, dan sebagainya, ataupun banyak dosa. Nah, makanya kita takut mati, apalagi takut mati mendadak itu ya. Kalau saat kita menderita sakit ya, apalagi sakit yang berhubungan dengan pikiran, nah takut mati ini susah untuk kita hilangkan kalau kita nggak melakukan terapi yang seperti tadi yang saya ungkapkan itu. Susah ya, susah. Anda istighfar, mendengarkan sholawat, mendengarkan murotal Al-Quran, itu adalah terapi jiwa loh ya, terapi jiwa. Kebanyakan nggak menyadari itu. Gimana kalau Anda dengarkan sholawat, kalau Anda muslim, kalau Anda non muslim ya lagu-lagu rohani menurut agama Anda lah begitu ya. Kalau Anda resapi, bulu kuduk Anda akan merinding. Anda mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, apalagi yang baca suaranya, merinding Anda. Nah, itu apa? Itu perpindahan energi, jangan salah. Perpindahan energi dari suara itu tadi. Nah, alangkah baiknya terapi yang tidak Anda sadari, yang belum Anda ketahui, ini kan sudah saya tularkan. Dulu sebenarnya sudah saya bahas. Nah, itu Anda lakukan. Gitu. Ya, selain itu hati Anda harus selalu tenang, yaitu dengan meditasi. Sudah, kalau orang Jawa sareh semeleh, serahkan semua sama Sang Pencipta. Sudah itu. Walaupun itu susah, Anda latih. Ya. Saya ngomong di sini bukannya sudah bisa sepenuhnya. Belum ya. Saya masih melakukan terapi itu. Saya masih meditasi. Kalau malam saya masih terapi terus. Saya lihat ikan berenang. Itu hati itu terasa, pikiran itu terasa, wah, enak begitu. Itu ya, nggak sehari dua hari, itu harus terus-menerus Anda latih gitu ya. Pandangan Anda harus jauh menembus cakrawala gitu. Gitu ya. Nah, mulai sekarang ayo lakukan terapi yang saya ajarkan. Karena Anda, saya yakin, sudah berobat, sudah terapi, berobat, minum obat, minum herbal dan sebagainya. Nah, selain itu Anda lakukan terapi yang saya ajarkan itu. Nah, itu kalau istilahnya orang Jawa itu adalah kearifan lokal ya, kearifan lokal. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu ya begitu,
malam hari pergi ke tengah sawah sudah lihat bintang. Apalagi kalau dulu masih ada kunang-kunang, sudah wah enak rembulan. Kalau dulu di tempat saya kalau bulan purnama orang itu ke lapangan sepak bola bawa tikar tidur di lapangan itu sambil melihat bulan. Itulah sebenarnya terapi-terapi itu sudah dipelajari oleh Jawa kuno, orang Jawa kuno ya. Sudah ada, tapi ada yang nggak tahu. Itu. Orang zaman dulu kalau jalan kaki, dia nggak mau pakai sendal. Nggak mau pakai alas kaki. Karena apa? Telapak kaki ini harus berkomunikasi dengan bumi pertiwi, ya. Dengan tanah, begitu. Ya. Sering bersentuhan dengan tanah. Kalau pagi sering bersentuhan dengan embun. Begitu. Itu sebenarnya orang Jawa sudah mengajari itu. Saya tahunya juga setelah saya mempelajari, yaitu namanya spiritual Jawa. Tahunya yaitu saya. Yaitu Anda lakukan ya. Kalau hujan ya jangan. Kalau hujan Anda cukup mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, atau Anda yang non Muslim ya dengarkan sesuai dengan agama Anda meditasi, melihat TV kartun ya, film kartun itu pemulihan jiwa, jangan salah gitu. Upin Ipin, halo yang dari Malaysia, terapi jiwa. Saya dulu nontonnya itu, nggak mau saya nonton sinetron. Karena apa? Kalau saya lihat sinetron itu akan menambah mengingatkan saya pada luka batin saya. Nggak mau saya. Saya lebih baik lihat Upin dan Ipin. Yes. Santai. Pokoknya hidup ini bikin santai ya. Anda kerja pulang sudah tidur, pulang tidur, nggak bisa tidur, Anda terapi sendiri, gimana bisa tidur, gitu ya, sudah nggak usah mikir apa-apa, ya, loskan pikiran Anda, sudah, ya, Allah itu sudah mengatur, kesembuhan Anda itu yang ngatur Allah. Tetapi kalau Anda mau berusaha, Anda sering berdoa meminta, ya. Pasti Allah memberikan gitu. Itu yang mempunyai yang bisa menyembuhkan Anda memang Allah. Tetapi kan sebagai manusia harus ikhtiar. Gitu, baik ikhtiar insani maupun ilahi. Ngerokok dulu, nyantai. Nah, ini sebenarnya saya masih ada yang saya omongkan, tapi sudah mau sholat maghrib, saya harus pulang dulu, nanti istri saya ngomel-ngomel itu ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.